Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi saudaraku, masih di baju yang sama, masih di peci yang sama. Insya Allah. Baik, kita sekarang masuk ke bab berikutnya. Bagaimana sih caranya hidup sukses itu? Walaupun sukses itu relatif ya. Bagaimana sih cara hidup bahagia itu? Walaupun bahagia itu relatif. Ada orang hidup di rumah yang mewah, tapi dia tidak bahagia. Ada orang yang hidup di rumah yang luas, tapi hatinya sempit, cara berpikirnya sempit. Ada orang yang hidup di lorong-lorong kecil, di kamar kos ya, di bantaran sungai ya, di rumah yang sempit, tapi hidupnya tidak ada konflik, hidupnya bahagia, tentram lahir dan batin. Oke, kita nggak akan terlalu melebar, tapi intinya pahami dulu ya, bahwa bahagia, kaya, miskin itu relatif. Oke, baik, itu masukkan dulu ya, jadikan sekedar satu folder lah di dalam pikirannya Anda itu ya. Oke, sekarang sebelum saya masuk ke materi, ada satu hal yang harus saya bahas, dan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sangat penting. Ibarat mobil itu ini bensinnya, ibarat mobil itu ini karburatornya. Pokoknya ini adalah satu hal yang vital. Kalau Anda mau sukses, Anda harus paham bab ini. Apa itu sistem? Saya ulang, apa itu sistem? Coba Bapak Ibu, siapa yang nonton video ini, tolong dicatat dulu, dicatat di pikirannya, dicatat di ruang dadanya, atau dicatat di ballpoint. Apa sistem? Gus Nur, bagaimana cara hidup sukses? Bagaimana cara hidup bahagia? Bagaimana cara hidup kaya raya? Bagaimana ya kaya harta, kaya hati, kaya iman gitu? Bagaimana hidup bermartabat, berwibawa, beraura? Langkah pertama, sistem. Apa? Coba saya jawab. Saya tanya, dijawab apa? Sistem. Saya tanya lagi, apa? Sistem. Oke, masuk dulu ya. Oh, sistem. Perhatikan perhatikan orang yang sukses, rata-rata hidupnya bersistem. Ratakan analisa orang-orang yang hidupnya standar, dalam tanda petik tidak sukses, atau dalam tanda petik menderita, atau dalam tanda petik begitu-begitu saja. Pasti hidupnya tidak bersistem. Oke, masukkan dulu itu. Oh, jadi langkah pertama sistem. Baik, sekarang kita urai pelan-pelan. Sistem itu apa? Sistem itu adalah partikel-partikel. Catat. Jadi sistem itu dimensinya luas. Partikel-partikel berarti jumlahnya banyak ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa lebih. Sistem itu adalah nilai-nilai. Sistem itu adalah apa? Sistem itu kembangkan saudaraku ya. Ayo kita bermain imajinasi ya. Kita ngobrol ini ya. Sistem itu adalah satu nilai atau satu partikel yang jumlahnya banyak. Dan apabila sudah dirakit, dipertemukan, maka sistem itu akan menjelma menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengandung ruh, sesuatu yang bisa berjalan sendiri, bisa hidup sendiri, bahkan bisa menggaji Anda walaupun Anda itu sedang tidur lah, umpamanya begitu. Nah, ada orang yang tidur, makan, ngaji, sholat, mancing itu, tapi dia nggak bergerak, dia nggak bekerja, tapi ada uang yang masuk ke rekeningnya. Coba, bukan pelihara tuyul, bukan. Tidur itu uang masuk ke rekeningnya. Siapa yang masukkan uang ke rekeningnya dia itu? Itu namanya sistem. Oke, walaupun Anda nggak masuk sekarang nggak apa-apa, pelan-pelan ya, kita urai pelan-pelan sampai nanti loading ya. Karena yang nonton video ini pasti kan macam-macam kan. Ada yang memori pikirannya seperti Nokia 3310 kan, ada yang Samsung kan, macam-macam. Oke, sistem. Saya percepat ya. Saya buat padat sepadat mungkin. Contoh ini, contoh. Sepeda motor. Sepeda motor itu bisa jalan, bisa manfaat, bisa membantu hidup manusia, bisa membantu
kehidupanmu, meringankan kehidupanmu sepeda motor, itu karena banyak sistem yang dirakit sehingga menjadi sepeda motor itu. Bayangkan, contoh nih ya, kabel, busi, apalagi pegangan setang ya, atau sadel tempat duduk, aki, apalagi dibantu saya, neon, lampu misalkan, pedal, gas pedal, rantai. Nah itulah namanya sistem, saudaraku. Gak bisa diremehkan. Nah begitu dirakit, maka menjelmalah menjadi sepeda. Dan sepeda itu bisa hidup. Dan sepeda itu bisa melayani hidupmu. Dan Anda gak bisa remehkan. Ini Anda tahu ban roda, kan ada itu barang kecil, kalau saya menyebutnya pentil ban. Itu kalau dicabut, maka banyak kempos. Coba Anda berpikir, cuman pentil, cuman kecil lah, cabut cek gitu kan. Maka banyak kempos. Kalau ban kempos, maka motornya nggak bisa dimanfaatkan. Kalau Anda paksakan, maka rusak. Kalau Anda paksakan, bisa mencelakai hidupmu. Begitu saudaraku, sama sistem itu gak bisa disepelekan walaupun kecil. Kalau Anda rusak, Anda gak sukses. Ada satu perusahaan waralaba ya, franchise, ya sebutlah KFC ya, dan sejenisnya itu. Mereka sukses karena mereka bersistem. Oke, saya akan usahakan sepadat mungkin. Sampai di sini paham? Orang kalau mau sukses, hidupnya harus bersistem. Bersistem itu bagaimana? Disiplin, berurutan, ya, apalagi ya. Contoh lagi nih, biar Anda langsung fokus pada sasaran. Contoh, kenapa Allah mewajibkan Anda membaca surat Al-Fatihah 17 kali per hari? Sadar nggak Anda? Wajib hukumnya, wajib itu kalau ditinggal dosa. Wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah 17 kali sehari. Sholat itu kan 17 rakaat, satu hari satu malam. Dan dalam sholat itu ada hukum wajib namanya, rukun wajib namanya surat Al-Fatihah. Ya kan? Kenapa Allah kok mewajibkan Anda sholat 17 rakaat per hari? Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu hukumnya wajib, itu sistem. Bisa nggak Anda berpikir begini, saya tak duhur sajalah, asarnya enggak. Saya tak sholat asar lah, nanti maghribnya enggak. Kan enggak penting. Bisa enggak berani berpikir begitu? Pentil ban, busi enggak penting. Sholat subuh enggak. Bisa enggak Anda berpikir seperti itu? Dan coba Anda berani berpikir seperti itu, dan Anda lakukan itu. Maka dalam hidupmu ada sistem yang cacat, maka celaka hidupmu, paling enggak apes hidupmu. Sampai di sini paham saudaraku? Nah, jadi sistem itu penting. Nah, makanya 13 amalan yang akan saya amalkan ini, itulah sistem. Gus, kok 13? Bisa nggak tak amalkan 10? Bisa nggak tak amalkan 12 saja? Ya, yang satu enggak. Enggak bisa saudaraku. Ini sistem. Coba sudah paham belum dari awal? Oh iya ya. Makanya coba orang-orang sukses tuh bersistem hidupnya. Tahajud gak pernah telat, duha gak pernah libur, 5 waktunya istiqomah, berjamaah di masjid, baca Quran istiqomah. Sistem dia. Maka ringan langkahnya, sukses usahanya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya. Sistem. Baik saudaraku, saya selesaikan bab pertama. Saya tutup bab pertama. Apa? Sistem. Kalau mau sukses, masukkan dulu ke pikiranmu. Apa? Sistem. Anda gak sukses kalau gak bersistem. Nah, maka dari itu, ayo kita akan masuk ke materi inti, bab inti, yaitu 13 sistem. Apabila Anda install 13 sistem ini di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pikiranmu, maka jangan heran tiba-tiba Anda, Masya Allah, Anda akan menemukan banyak ya sensasi spiritual, dimensi gaib
yang tidak nalar ya. Rezeki berlimpah, kesehatan, vitalitasnya, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saya tutup saudaraku, kalau mau sukses, langkah pertama kenali sistem, install sistem, maka Anda sukses. Barakallah, salam sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.